Akhirnya Meizi beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju di mana tempat rektor yang akan mewisudannya. Para peserta di wisuda pun sudah selesai. Di akhir acara wisuda, rektor menyampaikan suatu catatan bahwa di antara peserta wisuda yang meraih nilai terbaik adalah peserta atas nama Meizi. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh rektor, membuat Ibu Haja dan Seinwa terkaget karena tidak menyangka bahwa Meizi bisa meraih prestasi yang terbaik dari semua peserta wisuda. Akhir dari sambutan dari rektor, rektor pun memanggil Meizi untuk naik ke podium untuk menyampaikan kata sambutan. Perwakilan dari peserta wisuda, Meizi pun berjalan, tapi ia tidak lepas dari menahan rasa sedih karena selalu ingat kedua orang tuanya yang telah tiada. Meizi pun menyampaikan kata sambutan dan sekaligus kata perpisahan. Di akhir pidatonya Meizi minta izin kepada rektor untuk memperkenalkan pendampingnya di saat wisuda. Rektor pun tidak keberatan dengan permohonan Meizi. Akhirnya Meizi memanggil Ibu Haja Soraya dan Seinwa untuk ke depan bersamanya. Meizi. Akhirnya Meizi memanggil Ibu Haja Soraya dan Seinwa untuk ke depan bersamanya. Ibu Haja dan Seinwa beranjak dari tempat duduk dan menuju Meizi di atas panggung. Setiba di sana, Ibu Haja Soraya dan Seinwa langsung memeluk Meizi. Meizi pun tidak bisa menahan tangisnya di saat Ibu Haja dan Seinwa memeluknya. Meizi pun memperkenalkan Ibu Haja dan Seinwa di depan hadirin semua, bahwa orang yang mendampinginya ini sebenarnya bukan orang tua kandung saya, tapi mereka adalah orang baik, orang yang sangat peduli dengan kehidupan saya, hingga saya bisa berdiri di sini, kata Meizi. Ibu berdua inilah yang menjadi sebagai orang tua saya, walaupun tidak ada hubungan darah dengan saya. Semenjak saya ditinggal kedua orang tua saya, meninggal 4 tahun lalu. Para hadirin peserta wisuda pun merasa terharu dengan cerita Meizi. Tidak sedikit para undangan pun meneteskan air mata. Meizi pun mengakhiri pidatonya dan kembali ke tempat duduk. Acara pun sudah selesai. Semua undangan sudah pada keluar gedung, tidak terkecuali Meizi, Ibu Haja dan Seinwa. Mereka pun langsung menuju mobil yang diparkir di samping gedung. Mereka pun tidak kemana-mana. Mereka langsung pulang ke rumah. Di perjalanan menuju pulang ke rumah, mereka bercerita, bercanda dan tertawa. Karena merasa senang dengan apa yang mereka alami di hari bersejarah buat Meizi. Hari itu cuaca kurang bersahabat. Dalam perjalanan pulang, hujan terus mengguyur, hingga jalan tampak sepi. Padahal hari masih siang. Tidak berapa lama mereka tiba di rumah. Seinwa yang menyetir mobil pun langsung memasukkan mobil ke dalam garasi. Mereka pun masuk ke rumah dan beristirahat, karena mereka masih kelelahan. Di sela waktu beristirahat, Ibu Haja pun punya rencana untuk menghibur Meizi, untuk mengajak Meizi ke pantai sore nanti. Itu pun langsung diiyakan Seinwa. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Mereka bersiap-siap untuk berangkat ke pantai. Mereka pun berangkat. Sebenarnya Meizi malu sama Ibu Haja dan Seinwa anaknya, karena selalu mereka yang punya rencana. Padahal ini acaranya Meizi. Tapi bagaimana lagi? Mau ditolak tidak mungkin. Takut Ibu Haja tersinggung. Ia pun ikut saja apa kata Ibu Haja dan Seinwa. Sore itu pun cerah. Tidak seperti siang tadi. Mereka kehujanan dari gedung tempat Meizi wisuda hingga sampai di rumah. Akhirnya mereka tiba di pantai. Mereka pun cari tempat duduk. Mereka bersantai sambil menikmati minuman yang mereka pesan. Tidak terasa sudah waktu hampir senja. Mereka pun menikmati suasana pantai. Gelombang pun berkejaran. Matahari pun hampir tenggelam. Mereka masih saja menikmati suasana pantai yang bergelombang airnya. Ibu Haja pun bertanya pada Meizi, bagaimana perasaannya nak Meizi kalau sudah wisudahnya? Saya sangat senang Bu, walaupun ada sedihnya. Tapi yang pasti sekarang saya tidak memikirkan lagi uang kuliah. Iya nak Meizi. Benar kata nak Meizi. Tapi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapat. Iya Bu, jawab Meizi. Senja pun telah berlalu. Mereka pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Seinwa yang menyetir membelokkan kepala mobil untuk masuk ke restoran yang mewah untuk mencari makan. Mereka pun makan bersama. Sesudah makan,
Seinwa langsung pergi ke kasir untuk membayar makanan yang mereka pesan. Perjalanan pun dilanjutkan. Meizi pun minta izin agar ia diantar pulang. Karena sudah 2 hari rumah ditinggal, Seinwa pun membekan mobil untuk mengantar Meizi pulang. Tibalah Meizi ke rumah. Ia pun pamitan dan menawarkan untuk masuk ke rumah dulu. Namun Ibu Haja pun bilang kepada Meizi, lain waktu saja ibu ke rumah. Karena hari sudah malam. Meizi pun bilang hati-hati di jalan Bu. Ibu Haja dan Seinwa hanya tersenyum saja. Masa cuti Meizi pun cuma 2 hari, Senin dan Selasa. Jadi barang tentu besok hari Rabu. Ia akan masuk kerja kembali. Hari ini ia sangat kelelahan. Maka malam ini ia maunya cepat tidur. Karena besok masuk kerja. Mungkin saja kerjaan sudah menumpuk. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, ia selalu mempersiapkan sarapan pagi. Setelah sarapan baru berangkat, ia pun tiba di kantor. Meizi langsung masuk ke ruangan kerjanya. Ternyata benar tugasnya sudah menumpuk. Satu persatu ia selesaikan. Akhirnya pun selesai semua. Meizi merasa lega dan bisa beristirahat sejenak. Hari sudah sore, jam kerja pun telah selesai. Ia pulang dengan rasa agak lelah. Maklum saja, karena 2 hari ia libur. Kerjaan menumpuk. Di sela-sela waktu yang sibuk, Meizi menyempatkan diri untuk bersantai di pinggir pantai. Agar tidak terasa membosankan. Ia pun tidak lagi berpikir tentang kuliah. Tidak seperti selama ini, Meizi masih sibuk kuliah maupun kerja. Berpikir tentang kuliah. Tidak seperti selama ini, Meizi masih sibuk kuliah maupun kerja. Di hari Minggu sore, Meizi pun berangkat ke pantai. Ia pun menelpon rekan sekantornya, bernama Regita. Mereka pun janjian ketemuan di kafe di pinggir pantai. Meizi sudah duluan tiba. Sedangkan Regita dalam perjalanan. Akhirnya Regita tiba juga di tempat yang telah dijanjikan. Karena Meizi yang duluan tiba, ia telah memesan minuman. Mereka berdua pun ngobrol tentang pekerjaan di kantor maupun tentang kemana masa depan. Meizi, bagaimana pendapatmu tentang pekerjaan di kantor? Tanya Regita. Bagi saya nikmatin saja, walaupun membosankan. Jawab Meizi. Kalau kamu bagaimana Rek? Tanya Meizi. Kalau saya sudah merasa tidak betah lagi. Jawab Regita. Kenapa? Tanya Meizi lagi. Entah Meizi. Susah untuk dijelasin. Tidak terasa waktu berlalu. Di ufuk barat, matahari telah hampir tenggelam. Mereka berdua menikmati dan menyaksikan sunset yang begitu indah. Setelah matahari menghilang, mereka memutuskan untuk pulang. Karena hari sudah malam, Meizi pun diantar pulang oleh Regita. Sebab Regita nyetir mobil sendiri. Dalam perjalanan mereka terus ngobrol, dan disela dengan canda tawa. Sampailah di depan rumah Meizi. Ia pun turun mobil, dan mengajak Regita untuk mampir. Namun Regita bilang di lain waktu saja, karena hari sudah malam. Meizi mengucapkan terima kasih telah mengantarnya. Regita pun cuma tersenyum, dan mobilnya mulai berjalan. Malam itu, sebelum tidur, Meizi berpikir, kemana langkah hidup ini? Kalau selalu bekerja seperti ini, kapan harus maju? Memang gajinya sudah lebih dari cukup. Tetapi ia pikir, kalau bekerja dengan orang lain terus, sulit untuk berkembang. Hasil dari gaji selama ia kerja, selalu disisihkan ia tabung. Dengan uang tidak begitu banyak, ia berencana merintis usaha. Di samping ia terus bekerja. Akhirnya ia memulai buka usaha di bidang garmen. Tapi ia cuma melayani pembelian grosir saja. Awal bulan buka usaha, Meizi belum mengambil karyawan tetap. Cuma tenaga panggilan sewaktu dibutuhkan saja. Berjalannya waktu usahanya mulai banyak dikenal orang. Ia pun merasa senang. Akhirnya ia mencari karyawan tetap. Dapatlah 2 orang lelaki. Karena butuh tenaga yang kuat untuk angkat barang. Kerja di kantor terus berlanjut. Usaha pun terus berjalan. Tidak terasa sudah memasuki tahun kedua usahanya beroperasi. Pelanggan pun terus bertambah. Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang sudah tampak tua datang ke tempat usahanya Meizi. Bapak itu pun banyak bertanya tentang ia dan usahanya. Di akhir perbincangan mereka, bapak itu memberikan kartu nama berserta alamat. Bapak pun berpesan, datanglah ke alamat ini. Meizi pun penasaran.
Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus, jangan sampai terlewatkan episode selanjutnya cuma di Rafflesia Channel. Jangan lupa di subscribe.